Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami bakal mengerjakan tugas ujian akhir praktikum dari mata kuliah keamanan jaringan. Sebelumnya, saya sendiri Erevaldo Fabiansyah dengan dua rekan saya, yaitu Jadi Sekiantawan. Saya Rafael Khodri. Oke, di sini kami bakal langsung masuk aja ke langkah-langkah pengerjaannya. Jadi kita bakal langsung buka ke virtual box-nya. Oke, yang pertama di sini kan ada tiga ya, ada tiga langkah, ada tiga part dari keamanan jaringan ini ya. Yang pertama itu tentang ARP spoofing atau man in the middle. Nah, kita bakal langsung aja. Yang pertama kita cek dulu IP masing-masing dari kami. Ini buat dokumentasi. Pihak. Jadi kita tinggal ketik IP A buat tahu IP-nya. Sini IP saya 19, Saya IP-nya 16. Saya 14. Oke, Oke, berarti kita coba dulu tes. oh ya, sebelum itu saya attacker, Pijar Saya- server, Kairi klien Sebagai ataupun klien. target. Kita Oke. testing ke keduanya. Kamu apa tadi ya? Aku 16. 192. Aku 14 tadi ya. Sabar, nulis dia. Ping 12, 8, 16. Aku kepijar berhasil. Oke, udah berhasil juga. Terus Waduh. Pijar masih aman ya. Kita coba lagi ke Kamu berapa dong? aku 19. Oke, ke Kairi juga aman ya. Jadi di sini kita terhubung. Aman aja? Aman. Aman kan? Aman. Oke, berarti di sini ketiga dari kami ini saling terhubung karena memang di sini kami juga menggunakan satu jaringan ya, itu WiFi. Oke, kita bakal langsung masuk aja. Yang pertama banget nih, kita bakal ngedemoin buat nge-capture plain text atau informasi dari si komunikasi dari klien dan juga si server ya. Langsung aja ya. Oke, di sini saya untuk kodenya itu adalah sudo nc dengan parameternya min-l v sampai 23. Kenapa dengan parameternya itu menggunakan min-l v itu? Karena min-l sudah saya include kodenya. Karena min-l itu berarti netcat itu bisa melihat, mendengarkan, min-v itu untuk menampilkan, dan p itu untuk menghubungkan ke port 23 ini. Oke, si Pijar udah aktifin ya. Sekarang kita bakal nge-spoofing. Belum. Kita IP forwarding dulu. Kita bakal malsuin ya. Jadi saya bakal aktifin IP forwarding, yaitu namanya sudo systemctl, terus write parameternya, baru kita masukin IP4, lalu IP forward kurangkan 1. Password kita. Oke, sebentar. Nah, IP4. Nah, ada. Ini IP forwardingnya udah aktif. Jadi korban ini nggak bakal sadar ya kalau kita lagi ngesadar. Oke, langkah selanjutnya kita bakal langsung nge-poison. Jadi kita ARP poisoning dulu. Kita bakal pakai dua terminal sini. Jadi untuk perintahnya itu sudo apt spoof, lalu kita masukin interface mana kita lewat, endpoint 3S di sini, endpoint S3. Terus targetnya. Di sini targetnya itu ada dua ya, jadi bolak-balik di sini. 2, 8, 1, 14, 2, 8, 1, 16. Oke, di sini udah aktif 1, kita aktif di sini. Nah, berarti di sini tadi adalah 14, 16, jadi di sini 14. Oke, di sini saya udah ngejalanin ARP spoofing di dua arah ya, supaya seluruh traffic antara korban dan juga si klien Kairi itu bakal kesadap gitu. Masuk. Oke, mungkin saya akan lanjutin dulu ya sebagai klien. Nah, mungkin kita bakal ngecek dulu gitu, apakah ARP spoofnya Revaldo tadi melakukan poisoning itu berfungsi atau enggak. Nah, ini sebagai demonstrasi aja, misalnya saya nggak tahu gitu loh, kita ini di poisoning apa enggak. Nah, kita tuh contoh aja, kita pengen tahu gitu, tanda-tanda kalau kita di poisoning itu kayak gimana. Nah, caranya kita bisa pakai ARP min A. Nah, ini gunanya untuk nampilin gitu tabel-tabel ARP yang ada saat ini. Misal kita enter. Oh, maaf.
sudo ARP min. Oh, saya coba ping lagi. Ping 18. Berapa sih? Sudo Langsung aja minta. Dulu. Nah. Dulu. belum. Ulang lagi deh. Apa ini kosong? Nah, 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 ini masih ini ya, Loading. loading. Ada kamar juga. Internet terus tunggu aja dulu bentar. ya selama ini biasanya. Ayo. Lama ya? Sama. Sama ya? Sebentar, kita ngecek dulu lah proses gitu. Nah, akhirnya berhasil. Nah, jadi misalnya kita lihat ya, untuk IPC server ya, seperti yang kita tahu ya, IP server itu 192.168.116. Sedangkan si attacker itu 19. Kalau kita lihat, keduanya ini punya MAC address yang sama gitu. 5414F36D B762. Nah, sebenarnya MAC address ini adalah MAC address dari si attackernya. Cuman karena si attackernya ini melakukan ARP poisoning ya ke dari interaksi saya ke si server, jadinya di sini tuh kelihatannya MAC address si server itu jadi sama kayak punya si attacker. Nah, Bang ini berarti menunjukkan kalau ARP poisoning dari Revaldo tadi berfungsi. Nah, kemudian kita coba ya melakukan koneksi ke server dan komen nc atau netcat 192.168.116.23. Kita enter. Oh, maaf. 23-nya adalah portnya. Oke, udah connect. Kita coba ya melakukan komunikasi gitu. Sebagai contoh, halo dari Kairi. Kalau masih nggak? Masih loading. Masih loading? Sama kayak tadi paling lama. Iya, agak lama. Mohon maaf sebelumnya. Masuk? Belum. Belum masuk? Halo 2. Agak lama. Kalau 3. Halo 3 mungkin. Sebentar ya. Agak lama ya. Coba scroll ya. Mungkin saya coba ping ya servernya. Saya berfungsi kalau misalnya ping. Nah, berfungsi cuma agak lama aja. Iya. Ternyata. Iya tuh agak lama. Coba bikin koneksi lagi. Halo 2 dari Kairi. Belum nih di Nyambung? pojok sini belum. Kan 116 kan ya? Iya, 16. 192, 168. Rasanya emang agak lama. Tunggu aja dulu 2 menit. Coba aja dulu. Hmm. Nanti di forward aja. Coba ketik lagi kan. Halo. Masuk gak? Enggak, gue ngetes di netcat juga. Coba gue cek Di di WhatsApp Wireshark. aja. Iya, coba kamu cek di WhatsApp dong, apakah masuk? Ini nih, Mas. Jadi kita bisa nangkep si traffic atau paket yang mereka komunikasiin tadi itu di WhatsApp. Kita bakal masuk ke interface yang sama, itu N3S. Nah, ini kita bakal filter langsung aja di portnya kedua tiga supaya gampang nge-tracknya. Halo. Apakah masuk dong? Ya di sini ada beberapa IP ya ketika sebenarnya. Harusnya destination-nya itu ke Si server. tapi di sini nggak ada yang destination itu ke server. Berarti emang belum masuk aja. Atau mungkin coba ulang intinya. Ya coba Tapi dimatiin beda. dulu ya. Terus kalian lagi. Destination. 23. Nah, Bismillah. Gue lagi ya. 192, 168, 116. Oke. Halo. Nah ini udah mereka belum dapat, cuma di sini saya udah ngeliat beberapa track ya.
Coba dilihat. Jadi di sini ada beberapa nih. Kalau kita coba cek. Nggak di stop dulu. dulu. Stop dulu aja. Jadi gerak-gerak mulu nih. Buka 16. Oke. Follow di situ streamnya. Nah, Nah, muncul. Oh, iya, Walaupun masuk. di server belum muncul tapi ternyata muncul. di sini udah masuk duluan ternyata. Kita kalau kita lihat ya, ada pesan halo. Ini coba kirim lagi Oke. yang beda. Misalnya Eh, informasi sensitif. Halo dari dulu ya. Bentar kayak aku baru ngirimin. Oke. Kita coba lagi, kita capture lagi trafiknya. Kita enter ya. Ada. Masuk. Kita masukin lagi tadi record 223 supaya gampang. Stop. Ini harusnya follow streamnya. Nah, Masuk. di sini kita dapat informasi ya, yaitu username Kairi pas Kairi 123, yang mana ini merupakan paket yang dikirim dari si Kairi ke Pijar sebenarnya. Cuma karena mereka nggak ada keamanan, nggak ada enkripsi ya, hanya plain text. Sini kita bisa nge-capture kan mereka kirim gitu loh, atau paketnya tadi. Nah, untuk ngamaninnya ya, kita bakal coba lagi. Tapi di sini kita bakal pakai SSH. Supaya apa? Supaya si pesan-pesan tadi kita kirim itu tuh nggak bakal kebaca gitu loh sama si attackernya atau penyadapnya. Nah ini lu mau nyoba atau gue aja kan? Kamu aja dong. Oke, ini aku buat dari studionya aktifin itunya. Aktifin SSH-nya dulu. Di sini kita bakal ya tunggu SSH-nya dulu. SSH. Kalau udah kita bakal coba SSH user. Udah. Kita masukin IP-nya 2 Sudah. 68 1 16 ya. 16. Nah di sini kan dia minta password ya. Kalau kita sambil capture paketnya, kita tangin dulu lagi, kita hapus dulu filternya, terus kita isi di sini. Misalnya PW-nya adalah Revaldo. Ini bakal salah ya harusnya. Tapi ini kan kekirim nih password permission denied. Kita ketik lagi. Ini kekirim, cuman kita salah atau denied. Nah, paket-paket yang dikirim tadi itu bisa kita cek. Jadi kita masukin aja filternya. Nah, di sini ada 119 kan ke 116. Cek. Satu CP stream. Nah, sekarang pesannya itu udah jadi karakter random gitu loh. Kenapa? Karena ini SSH-nya itu udah aktif, yang mana ngebuat paket-paket ini tadi itu sekarang keenkripsi atau keacak gitu. Kita cek lagi tadi satunya, tadi kan kita ngelakuin 2 dari 19 ke 16. Cek stream. Nah, dua-duanya sama ya. Jadi ya gitulah, karena kita udah menunjukkan SSH, makanya si paketnya ini jadi teks random lah, nggak jelas, nggak beraturan. Oke. Lanjut kan? Ke saya lagi ya. Nah, jadi tuh kalau tadi kalian sadar ya, pas kita ngecek ARPA, kan Mac mereka berdua ini, server sama si attacker jadi sama ya, ketika si attackernya lagi melakukan poisoning gitu ke IP si server gitu dari si client. Nah, terus caranya kita untuk nge-bypass itu gimana gitu? Caranya kita untuk berlindung gitu supaya tidak bisa di poisoning lagi sama si attackernya. Nah, jadi ada caranya, yaitu dengan ngebuat MAC address dari si IP server itu menjadi static. Jadi tuh dia tuh bakal tetap atau permanen gitu, yang memungkinkan si server ini nggak bisa ditimpa lagi gitu oleh si attacker. Mungkin Dok dimatiin dulu untuk fork itunya, poisoningnya. Poisoning untuk forwardnya? Ya, untuk forward ya, dimatiin dulu dua-duanya. Oke, kita coba ping lagi ya. Ya udah. Coba ping lagi, pijar. Sip, berhasil di ping. Kita coba ubah MAC address dari si pijar pas di ARP itu menjadi static gitu. Caranya dengan ARP, terus sebentar, RP sudo RP-s, terus 192, 168, 116, terus MAC
address aslinya. Nah, itu sebelum itu kita coba cek dulu MAC address-nya yang asli dengan cara ARP min-A. Dan ini agak lama. Mungkin akan di fast forward nanti. Coba lihat dulu untuk mendapatkan MAC address asli dari IP C3 atau si server. Nah, agak lama. Ini kalau kita mau gerak cepet-cepet ini, gerak cepet-cepet jadi kan cepet bedanya. Di kayak dua nih. Dapat ya, kita sudah berhasil dapat MAC address asli dari si server. Soalnya tadi kan saya minta Revaldo untuk mematikan dulu untuk poisoning. Nah, di sini adalah MAC address asli dari server untuk posisi DC41 A91C 1DCB. Kita copy aja Di klik kanan. maaf. Kanan kita copy. Terus kita tinggal itu ubah ke start sudo ARP min S ya. Minus itu untuk set entry ARP statis. Jadi dia permanen dan nggak bisa ditimpa. Terus IP-nya 192, 168, 116 dan juga MAC aslinya yang tadi kita dapat. Ya. Kalau udah kita enter. Ketika kita ARP min A, ya maaf agak lama lagi. Seharusnya dia tuh udah permanen gitu untuk ARP MAC-nya. Coba Revaldo dinyalain lagi untuk IP forwarding-nya. Ya, saya matiin dulu. Saya coba Revaldo nyalain. Sudah? Nah, kita coba ARP min A. Maaf agak lama. Sudah ada yang berubah. Salah. Terus kepanjangannya. Terus kepanjangannya. Oh, itu ya itu. Dah. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang di sini ada parameter perm, yang berarti permanen, yang menandakan kita sudah ubah MAC address untuk IP 192.168.116 menjadi static. Sebagai contoh, mungkin kamu udah nimpa? Ini udah nimpa. Nah, bisa kita lihat kalau dia MAC address ya bukan lagi 5414 F3 ya, MAC address dari si attacker. Jadi ini menandakan kalau dia sudah berhasil. Nah, terus bagaimana kalau misal kita coba bikin connection dari si server ke kita lagi gitu? Apakah bakal bisa di-track oleh Revaldo lewat website? Coba dinyalain lagi. Oke. Ya, di sini aku bakal nyiapin website juga buat nge-capture-nya. Tolong dinyalain bro. Ya, ini udah. Mungkin saya coba bikin partisi ya. Nah, mungkin mohon maaf sebelumnya jika mungkin nggak muncul gitu Di servernya. Iya, soalnya ada kesalahan gitu loh dari sisi internet juga. Nah, tapi seharusnya kalau misalnya kalau misalnya saya menuliskan sesuatu itu nggak bisa lagi di-track oleh Revaldo gitu lewat website. Coba ya, kita username Kairi 2 sebagai perbedaannya. Terus password Kairi 2. Coba dong. Standby. Saya enter ya. Ya, silakan enter. Apakah masuk? Coba dicek dulu di portal tadi. Ya, sekarang kita lakuin filtering lagi ya. Itu di server terlihat tidak masuk juga di situ. Di sini tidak terlihat. Kita coba lagi kan? Coba lagi. Random lah. Apakah masuk? Nggak masuk. Saya coba spam nih. Ya, di sini nggak masuk. Nggak ada. Mungkin ini, cuman dia Oh, coba ya. Bener ya. freeze. Sabar. Kok MD5 itu apa? Bukan ya? bukan? Coba di follow. Ya, bisa follow. Kalau di follow berarti Ya, nggak terbukti ya. Berarti emang kita nggak bisa di-track gitu oleh website Revaldo. Yang menandakan kita tuh sudah proof lah, udah nggak bisa lagi lah untuk ditimpa IP servernya oleh IP forwardingnya Revaldo. Oke, kita coba cek lagi IP address. Nah, di sini lihat ya, nggak ada sama sekali dari IP address si
klien atau query-nya. Jadi benar, udah bisa ke-track sekarang. Ini kita close dulu. Oke, kita bakal lanjut ke part 2 yang mana saya close dulu. Yang part 2 ini adalah IP spoofing dan juga DOS ya. Mana ini layer 3. Sekarang ini bakal dilanjutin sama si Kaidi dulu untuk nyiapin snort sama Wireshark. Oke. Sebelum kita mulai, kita harus pastiin dulu kita tuh sudah punya snort diinstal dan juga dengan Wireshark gitu. Ini aku bakal Mungkin saya coba cek ya. Di sini saya Wireshark sebenarnya sudah terinstall dengan snort juga. Sebentar. Ya. Terminalnya. Nah, kalau kan nanti kalau yang untuk pembuktian tadi bisa aku Nah, di sini tampilin aja gambarnya. Dan juga Biasa di sini, Mas. Wireshark ya, kita buka Wireshark. Nah, Wireshark juga terbuka gitu. Nah, kita sekalian buka aja Wireshark. Nah, pas dulu. Nah, pertama-tama kita tuh harus ngeset dulu gitu roles di Snort yang udah kalian install gitu. Caranya kita bisa sudo nano ya. Pastikan untuk di sudo soalnya butuh permission untuk bisa ngedit file local rules ini. Snort rules local.rules ya. Enter. Oh, maaf. Typo. Nah, kita udah berhasil ya buka file local.rules ini. Nah, nantinya file ini tuh buat kita naruh lah gitu semacam konfigurasi, misalnya si klien ini di-attack sama seseorang lah. Nah, di sini saya pengen nambahin semacam alert yang dimana misalnya kalau mungkin attackernya mengirimkan sebuah DOS attack atau denial of service, itu nanti bakal ngasih semacam warning gitu atau alert ke device kita dengan menggunakan snort ini. Nah, mungkin kita akan coba dulu alert SMP ini. Kita sambil nunggu Kairi setup dulu. Nama ya. Di sini kita bakal nyoba tag si Kairi lagi. Ping of death. Pam. Nah, kan di sini di plus tunjukin info yang tadi jalan. SSD-nya Nomor 1000 orang gabut. mungkin saya copy aja ya, tapi saya coba ngejelasin sedikit. Manual aja ya. Oke. 1 ref terus apa lagi ya? 1000 ya, 1000 saatnya agak kurang. 1 di size-nya lebih besar dari 1000, message ping of death. Kemudian ya ini ref 1, maaf. Ref 1 terus tuker. Nah, ini bisa sini untuk picunya atau triggernya. Kalau misal byte atau ukuran datanya itu lebih dari 1000 byte, nanti dia bakal nge-trigger ping of death ini. Nah, terus satu aja ya. Jadi yang itu dulu aja. Saya coba selesai dulu aja. CP-nya ini. Saya coba copy bisa ya. Soal main Dari kanan. saya copy. Oh, nggak bisa copy. Saya copy gimana? Itu satu dulu yang ping update. Ya, ping update ya. Mungkin satu-satu aja. Oke, kita coba ya ping update ya. Save. Save. Oke. Kita sudah berhasil nge-save untuk ping update-nya. Nah, ping update ini nanti kalau misalnya si attacker nanti ngirim ping update, dia bakal munculin message di sini. Buka Wireshark. Nah, mungkin saya coba buka Wireshark dulu ya. Sudah Wireshark. Ya, saya buka AirPost. Nah, kemudian saya coba nyalain untuk snortnya.
sudo snort min a console min key min c slash exe slash snort. Nah, ini path untuk role tadi slash snort config terus min i and pos 3. Ya, sudah nyala. Ya. Coba sekarang kita tinggal nunggu aja ya attack dari Revaldo. Coba lu Oke. kirim attack Di sini update. tadi udah ribet-ribet ngeset gitu supaya pokoknya saya bakal nyoba attack si Kairi yang mana bakal ngirimin banyak banget apa ya paket ICMP Ya. dengan IP palsu di sini yang pasti. Nggak mungkin saya ngirimnya dengan IP real ya, jadi bisa dilacak gitu. Kita bakal coba aja komen sendiri untuk pin of that itu sudo hpin 3 ini dari Desnif ya package-nya, terus min 1 terus min a. Nah, min 1 itu modenya karena kan ini ICMP kan, terus ada min a ini nih buat ngepalsuin IP. Ini tinggal masukin IP-nya misalnya 1 2 3 4 dan gini aja deh. Terus kita masukin fast berapa ya, jangan dulu kita masukin ininya dulu deh, apa namanya, ukurannya atau datanya besarannya. Kita masukin min D misalnya 65.000 gitu ya kan, 65.000 baik, 65.000 baik. Lalu kita masuk ke fast ini supaya cepat ngirimnya gitu ya. Karena kan ini paketnya besar terus banyak gitu kan jumlahnya. Jadi ini biar lebih cepat aja ngirimnya. Kita masukin nih berapa batasan paketnya. Misalnya di sini 100 aja. Terus kita masukin IP targetnya 58 1. Kamu berapa kan? 14 ya? Aku 14. Nah, Oh, udah ngirim. bro, rame nih. Oh. Nah, Tadi teks gua ya, ping of death nih. Ya. di Kairi dia Ping bakal of banyak death. banget. Iya, banyak banget. Nah, ini menandakan kalau tadi ya sudah berhasil lah untuk kita ngecek deteksinya. Dan sini juga ke-track ya di Wireshark-nya. Kelihatan lah attack-nya dari si attacker tadi, si Revaldo. 1 2 3 4 gitu ya. Iya, banyak. Nah, ini udah Tapi start 34 ada destination-nya nih. Oke, berhasil. Selanjutnya, kalau tadi ping of death, sekarang kita coba ke scene float ya. Scene float kita stop dulu. Kita buka lagi si nano. Sudo nano. dibuka OBS ya. Terus Oke. alert TCP any. Ada. Masih 27 menit tuh. Terus ini home. Take 4 nih. Sekarang kita Ini tinggal untuk nge-setnya ya. buat setup. Kan kita pengen nge-track itu, Bagian. nanti kita saja ini scene float detected. Terus flagsnya S, terus detectionnya sebentar, ini nggak kelihatan. Gini aja lah. Detectionnya filter track ya, track. Kemudian by ST, count-nya 20, seconds-nya 1, terus seat-nya 100 1002, terus untuk ref-nya tuh 1. Coba ini dulu, kita save. Iya. Oh, mungkin sebelum itu saya coba jelasin dulu. Flag S ini maksudnya adalah mas coba balik lagi. Nah, flag S ini maksudnya itu untuk menandakan untuk paket yang flagnya itu SYN ya. Jadi terus detection filter ini untuk misalnya kalau SYN-nya itu dipicu tuh kalau misal 20 SYN per detik lah, atau dibanjiri SYN-nya itu sedetiknya tuh 20 lah kita dapat. Kemudian untuk seconds-nya ya detiknya, untuk delay per SYN-nya. Oke. Ini kita bisa langsung aja ya, kita copy, kita save maaf. Terus kita coba nyalain lagi servernya. Oh, ada error nih. Setelah saya coba cek lagi. Detection filter is missing an option or argument track by DST. Oke.
Coba sekali, ada typo nih. Filter, filternya apa nih? Description filter, track by BST. Coba cek lagi. Gak lupa ya. Oh, saya lupa kasih spasi. Maaf. Saat ini. Nah, lagi. Nah, sudah nyala. Nah, coba sekarang Rivaldo sebagai attacker nge-tag saya dengan serangan Silverflot. Saya coba tag juga dari sini. Player sub. Ya, di sini kita bakal nyerang Kyrie lagi atau si target ya dengan Saint Flood. Kita bakal ngebanjirin dia pakai Saint tanpa Egg ya. Ntar dia bakal dapat alarm lah, dapat alert gitu. Saint Flood. Kita bakal ngirim ribuan paket untuk IP-nya, untuk portnya itu lewat port 23 ya. Langsung aja sudo ping 3. Kita masukin min S ini buat set flag-nya ya, sin. Terus min P kita lewat port 23, lalu min A tadi set IP-nya misalnya 2 3 1 2 kayak gini. Terus ya kita kirimin secara cepat ya kan. Terus kita set berapa, misalnya 1000. Tadi kan 100, terus sekarang 1000. Lalu kita langsung aja masukin IP sih kayak gitu. Nah, Oh, nih, udah kirim kita nih, nih. Boy. Tuh, Silverflot ya. Ya. Wow, merah, merah, merah semua ya. Mungkin buat sih gak muncul sebentar ya. Sama aja nggak sih kayak tadi di server ini juga Iya. muncul, tapi di website muncul. Agak lemah. Coba ngambil. Kalau itu saya kecil ya. Coba dong di stop dulu attack-nya. Oke, saya stop. Coba nyalain lagi. Nyalain lagi. Sekarang lagi. Coba. Serang lagi. Ini kelihatannya kayak di ignore ya. Mungkin ada kesalahan di konfigurasi, soalnya nggak muncul di sini ya. CPA-nya ini net ini super. Saya coba ya. Saya coba lah sesuaiin lagi lah, soalnya kayaknya ada typo. Sebelum maaf, coba dong di stop dulu. Kayaknya saya jadi nol. Coba tadi mana? Kenapa? Coba lihat yang di terminal. Ini masih kosong, sebentar ya. Kosong ya. Saya nggak bisa ke internet nih. Karena Ada di terminal aja. terminal. Coba mana? Nano. Sudah nano. Tadi saya udah nambahin Silverflot, cuman nggak muncul. Wah, apa sih? Iya, tidak bagus karena ada kesalahan konfigurasi. Ini net 23 Silverflot. Berapa menit sih? 34. Flex S. Nanti kamu bisa itu ya di itu yang kayak gini kita mungkin di fast itulah. Gak apa kan nukat. Di ketentuan kan nggak boleh ikat. Biarin aja. Burung pekerjaan. Ini nggak apa-apa nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa, daripada dikat-kat malah aneh. Iya, daripada nggak bermasalah. Sit
dua ya kalau nggak salah. 100.002. Terus 100.002 Ya. Udah. iya benar 1.002 terus refnya 1 kita X sudah kita save. Nah kita smart coba ya, coba kamu attack lagi dong. Coba serang lagi guys. Serang Kita serang si Kairi dengan banjirin paket Sinflot. Oke. Oh classification detection nih, tapi langsung pakainya. Network scan ada, dia ke scan cuman ini nggak ngebaca, Iya nggak ngebaca kalau nggak ngebaca alert yang dibuat. Nah, itu sih kebaca Baca di WhatsApp. Kebaca ya, tapi di website sih kebaca ya. Tapi Tapi hanya di snotnya aja nggak kebaca. WhatsApp jalan terus tuh. Iya, tapi di website kebaca. Coba cek yang lain dulu. Next dulu. Nah mungkin kita coba ke yang lain dulu kali ya. Untuk layanan tag ya. Nah mungkin saya coba setting dulu untuk di config-nya. Itu untuk config-nya mirip-mirip aja, cuman ini alert IP, any dia lagi nama guys. home net ini message-nya apa ya? Message-nya LAN attack. Terus same IP parameternya, terus parameter sheet-nya itu 100.003 ya, 100.003. Terus untuk ref-nya pakai 1, terus Kamu sekarang jam nomor 4 ini? Nomor 4 kan? Iya, nomor 3. Tadi ini tukeran aja. salah nih. Nah, typo maaf sebelumnya. Kita coba nyalain lagi smart. Nah, sudah. Coba dong. Serang lagi. Sebelum itu, serangan dengan aku bakal coba ulang. Kita bakal serang lagi, tapi yang apa namanya, yang paling pertama yaitu DOS. coba. Ini masuk gak yang ini? Yang ini masuk. Masuk. Nah, ini masuk. Oh, ini ping of death. Tapi Iya, of death yang ya. Ping of Death. Ya, ping Kita of death saja. masuk. Terus kita coba lagi yang kedua yaitu Sinflot. Sinflot Kita sekarang masuk. di sini tidak masuk, Ya, masuk cuman juga, di ya. website ke masuk. Kita masuk ya. Kalau gitu kita bakal langsung lanjut ke yang lain attack. Kita coba nih, apakah konfigurasinya tuh udah set. Jadi harusnya kayak tadi kan udah nge-set alarm ya. Harusnya ketika kita serang IP-nya, dia bakal dapat alarmnya itu tadi. Kita langsung ya. Ini mirip-mirip sudah ping 3 ya kan. Terus min S atau flag-nya kita bakal ini sumber port sumbernya jadi 23 min S ini buat si apa setting flag-nya, lalu min A untuk IP ya, di sumber dipalsukan yang 1 ini kita pakai IP dia sendiri. Terus min S 23 kita lewat port 23 min K min P Ya. 3 kunci portnya nanti nggak diacak ya. Terus seperti biasa kita bikin flash sama kita bikin berapa 50 aja misalnya, masukin si 14 kan kan? Ya. Nah, Nah, udah. oh ada di LAN attack. Nah, ini Masuk. kalian- Let's go. Masuk. Masuk LAN attack. Di sini bisa kita lihat juga ya. Tuh banyak destination-nya, IP-nya sama dengan IP kita gitu. Nah, ini namanya LAN attack ya karena ya dia same IP. Penyerangnya nyerang kita dengan IP yang sama. Nah, bisa kita lihat di sini untuk snort-nya berhasil juga, dan juga untuk wireshark-nya juga ketrek lah. Nah, untuk attack selanjutnya kita akan coba bikin rule untuk teardrop attack ya. Yang dimana kita coba tambahin dulu. Di sini dia alertnya UDP ya. Ini home net. Ini untuk message-nya kalau tadi LAN attack, sekarang teardrop attack. Nanti dulu deh, fragmentric door. Teardrop. Nah, untuk ininya harus coba jalan ini.
ini string, frag bits, ini M, terus seed-nya ya, sebentar, 100.004 ada 1.004. Terus untuk ref-nya ya sama satu. Ini saya coba cek dulu deh nih, kayaknya ada kesalahan. Sempat, plus, deh. Ya, kita nyalain lagi snot. Oke, sudah berangkat jalan. Coba dong, Udah kamu berhasil serang jalan. saya dengan teardrop attack. Kita coba, kita sekarang serang lagi sekali dengan teardrop kan. Ini mirip pakai HP 3 yang mana sebenarnya ini nggak bisa secara apa ya? Secara resmi gitu loh ngebuat fragmentnya offset. Biasanya tuh pakai Scampy, kita langsung aja. Min 2 ini mode UDP, jadi kita pakai mode UDP terus kita masukin lagi IP palsunya. Misalnya 1432. Terus kita masukin ke 53 portnya ya. Terus min D misalnya datanya tuh 3000 lah. 3000 aja sih. Terus kita masukin paste ini paste. Ini min F ini fragmentasi paket kita pecah. Jadi dia bakal terpecah terus kita masukin lagi berapa paket yang mau. Terus kita masukin IP dari si targetnya. Jadi di sini 14, tinggal enter. Nah, dia bakal masuk ngirim. Ya, masuk ke log juga fragmented drop. Detect ya, yang berarti attack dari Revaldo berhasil nyampe ke saya dan saya bisa lihat juga di sini ya. Bisa di capture hasil dari attack Revaldo. Di sini ada teardrop attack. Dan di sini ada alert dari slotnya. Nah, terus kita sudah tes nih, semua attack dari Revaldo nyampe ke saya. Nah, sekarang kita bisa langsung aja mungkin save hasil analisis dari hasil capture dari serangan Revaldo yang mungkin bisa kita cek satu-satu di Wireshark kita. Jadi kita coba save dulu untuk di stop. Di stop dulu ya, maaf. Stop, terus kita save ya. Sebagai contoh ini hasil attack Revaldo. Sini bisa kalian save. Nah, nanti di save dalam format pick. Nah, mungkin kita bisa lihat lah, mungkin kita akan filter lah attack-attack dari Revaldo tadi. Misalnya kita mulai dari Ping of Death. Ya, yang dimana kita bisa filter ICP aja. Nah, nanti muncul semua nih serangan dari Revaldo. Ya. Sini ada 432, ini maaf 1234, 1234 ya. Ini dari serangan dari Revaldo tadi. Nah, ini adalah serangan Ping of Death. Terus untuk serangan Synfloat ya, itu bisa kalian cek di Wireshark dengan cara tcp.flex terus syn, ya, syn 1 untuk Synfloat. Berarti paket TCP ya, flex-nya itu X-nya 0. Terus n ya, untuk tcp.flex.x-nya ini maksudnya apa? Maksudnya dia tuh bakal ngefilter paket TCP yang dimana flex-nya adalah 1 dan flex X-nya itu adalah 0 gitu. Jadi yang dimana paket yang memenuhi kedua syarat ini dia tuh bakal ke filter. Misal kita enter. Nah, kalau misal kita enter, kita lihat semua ini adalah send attack dari Revaldo ya. Attack dari Revaldo. Nah, di sini cara ngefilter atau ngecek apakah kita kena attack Synfloat. Nah, terus bagaimana kalau misal kita pengen tahu gitu, sebuah attack itu adalah line attack? Kita bisa cek dengan filter itu ip.source sama dengan ip.destination. Ya, dan adalah untuk line attack. DST itu. Oh, DST ya? Iya, DST.
Ini tidak kan? Ya, tukeran enggak. Ini adalah cara kita untuk ngecek itu. Ini adalah line attack atau bukan. Ya, memang ciri khas dari line attack sendiri adalah source-nya sendiri itu sama kayak destination lah. Dibuat sama lah sesungguhnya. Terus untuk teardrop kita bisa cek dengan Datang ya, bisa. ipflex.mf sama dengan satu ya. Ini adalah cara kita untuk melakukan filtering untuk ngecek gitu paket-paket dan di mana ini adalah serangan teardrop. Ini ciri khas untuk serangan teardrop. Ya. Mungkin segini aja untuk bagian kedua. Ya, untuk ngecek ping update kita bisa pakai filter ICMP. Untuk serangan scene float kita bisa filter dengan TCP flex.scene-nya 1 dan TCP flex.x-nya 0. Terus untuk IP source-nya dan untuk line attack kita bisa ngecek dengan membandingkan hasil filternya itu IP source sama dengan IP destination. Dan terakhir untuk serangan teardrop bisa kita bisa kita filter dengan IP flex.mf sama dengan 1. Ya, bisa lanjut aja mungkin ke selanjutnya gitu. Oke, di sini kita bakal lanjut lagi ke part 3 yang mana ini merupakan mitigasi IP. Jadi bagian defense lah. Nah, di sini saya sama Pijar itu bertukar role yang mana Pijar bakal jadi attacker. Oke. Lanjut aja. Ya. Ini mitigasi karena mitigasi video terbukti. Kenapa nih? Ajarin juga dong. Apa? Pakai kodenya. Jadi Jelasin. ini bakal si klien dulu buat setup. Kan? Jadi si klien itu bakal setup dulu. Nanti kita bakal nyerang. Lihat ini. Jadi tahap ini adalah tahap mitigasi aja. Gimana caranya menahan serangan dari attacker gitu. Jadi paket-paket yang digunakan untuk menyerang yang dikirim oleh si attackernya itu bisa dimitigasi sehingga di-ignore gitu oleh si korbannya atau si klien. Nah, di sini mungkin bisa dimulai dari filtering ya untuk IP tables. Nah, di sini gunanya kita bisa nge-blacklist sebuah IP lah atau semacam pertahanan pertama. Nanti dia tuh bakal menolak IP yang masuk ke si klien yang dimana nanti akan disetting oleh Pijar. Jadi kalau misalnya si attacker nyerang si klien dengan menggunakan suatu IP, nah nanti suatu IP itu bisa di blacklist oleh Pijar sehingga jika si attackernya nyerang si Pijar dengan IP yang di blacklist oleh Pijar itu tidak akan bisa diterima gitu, dia akan langsung di drop dengan IP tables ini. Mungkin udah di itu Pijar? Klien. Saya kamu tekan ya? Maaf. Agak keliru. Oke, mungkin kita coba enter aja. Di sini Pijar yang jadi attacker. Ini tetap saya masih klien. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan sudo IP tables min a input i ini input 3s. Nah, di sini adalah IP yang akan kita blacklist. Nah, untuk memblacklist tadi pakai itu drop ya. Itu dengan IP drop. Nah, nanti Pijar, kamu bakal nyerang aku dengan IP 192.168.1.99 ya, Jar. Oke. Tolong diingat. Nah, ini sebagai demonstrasi aja. 8.1.99 ya, drop. Nah, mungkin saya coba jelasin dulu. Nah, untuk IP tables ini tuh semacam firewall tetapi untuk Linux. Terus kemudian min a input itu berarti kita akan menambahkan sebuah aturan ke chain input gitu atau paket masuk ya. Jadi kalau paket masuk nanti dia bakal ngecek dulu aturannya apakah boleh masuk atau enggak. Nah, terus min i endpost itu berarti hanya paket yang ada di interface ini gitu. Nah, kemudian untuk min s dan kemudian IP-nya itu adalah sumbernya lah, source-nya atau IP target yang nanti akan kita drop. Sedangkan untuk min j drop adalah buang paket tanpa balasan. Nah, mungkin Pijar
Bisa langsung ngetek aja. Bisa stack kayak Bisa langsung ngetek. ya. Dengan IP-nya di sini cuma beda IP aja, ini 192.168.9. Nah, kalau misalnya saya di attack ya, ini agak sih. Di start dulu bang. Oh, di clear dulu, di start dulu, maaf. Nanti. Coba ajar, serang ulang lagi. Oke. Start lagi bang. Udah start? Start. Nah itu start. Nah, continue. Nah, Ya. kamu coba tag saya. Dah. Nah, kalau misalnya kamu tag saya, ya. Nah, Ini serangan apa? Kemudian itu tadi Sinflot. Sinflot ya? Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, dia gray gitu. Nah, ini berarti penandanya kalau di Wireshark-nya dia tuh kayak nerima, cuman dia gak dibalas gitu, gak di drop lah ibaratnya. Nah, coba kamu nyerang aku dengan serangan jangan Sinflot, tapi itu Bebasannya apa aja? ya apa aja lah. Rahasia kan? Serang rahasia. Jangan itu dah, itu aja. Sebentar, saya coba nyalain ini ya sebagai snort-nya. Nah, kamu coba serang aku dengan serangan Ping of Death. Coba ya. Terserah aku lah. Dengan 2.168.1.99. Kamu sudah serang? Belum. Go. 1.99. Bisa kita lihat ya. Di sini di konsolnya itu gak ada alert sama sekali untuk Ping of Death. Ya. Kalau misalnya sebelum kan tadi pas Revaldo nyerang kita kan ya dengan serangan Ping of Death, di sini langsung nge-spam gitu. Ping of Death gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di Wireshark juga ya, di sini bisa kita lihat ya ada serangan juga gitu. Dia nge-spam Ping of Death ke kita. Cuman bedanya ini karena kita filtering, karena IP yang tadi kita block, kita blacklist oleh firewall, jadinya dia tidak bisa menyerang kita atau serangannya jadi tidak diterima. Nah, jadi paketnya cuma dibuang aja gitu. Yang alhasil serangan dari pijar ini tidak masuk ke saya. Ya, di sini juga baru masuk nih. Jadi kok tadi bang tadi. Kamu serang apa sih? Bingung. Tadi kan Tadi memang nggak muncul. Oh. Yang tadi itu apa namanya? Sinflot tadi. Sinflot muncul kan tadi? Yang awal tadi, terus kan kayaknya nyuruh aku nggak pakai ini. Enggak. Sinflot juga itu tadi. Jadi kamu blacklist ya? Yang tadi kita nggak muncul itu. Coba ya, yang coba awal tadi. blacklist ya. Apa tadi nggak masuk ya? Tadi belum di ini. Yang kita next tadi kan? Min L, min V, min N. Nah, di sini langsung masuk nih. 192, 168, 199. Ya. Kayaknya kalau alarm bakal tetap kebaca. Ya kalau orang tetap baca. Cuman di sini dia sih gray ya. Gray itu menandakan kalau paketnya tuh gak diambil gitu. Dia tuh langsung di drop lah paketnya. Coba kita SMP ya. Kita ping update ya. Iya, pengen SMP ini. Coba kamu kirim lagi ke aku. Ping update. Ping update 92.168, 199 ya. Dah. Tapi masuk Eko dia. Saya coba cek lagi. Oh iya, saya lupa. Saya belum aktifin WRP. Filter. Ya, aktifin dulu. Nanti gue yang Iya. akan dulu. Coba ya. UR. Ya. UR. Coba ya. Sudo sysctl. Gue belum ngaktifin filteringnya. Ada ping filter itu kan. Sudo sysctl all config info s3 rp filter 1 dan untuk net sysctl Ini udah 1 jam. Dan take video keempat. Take video keempat dari maghrib. filter ya. Coba. Iya, Oh, sudo. Sama aja sih. Udah semua belum? Udah. Coba kamu serang aku dengan Sinflot ya. Ya, coba kamu serang aku dengan silver. Udah. Itu belum ngaktifin alarm. Belum. Tapi di sini sih silver sih gak nyambung ya.
Saya coba nyalain alarm lagi. Mati dulu Ya, ya. oke. Sekarang Udah. Jalan lagi. Di sini nggak masuk ya. Sensor. siapa yang nggak masuk? Tadi kita lihat. Iya. Coba deh kalau serangan dengan yang tadi. Ini nggak masuk sama sekali sih. Hmm. Silver kan tadi harusnya tetap ada beberapa lama. Iya. Coba nih. Terus ini masuk ya. yang ini. Ini masuk. Oh, ya. Tapi ini sih buat fragmentan. Oh enggak deh. Tengok deh ini. Ya nggak bisa angkat ya. Jangan. Wih. Kamu Jangan bunga ya ini. oh ini window ya? Kenapa Windows? Serangan mulai. Udah tadi update barusannya. Kita serang. Pakai yang ini aja. Nih. Nih. Dua. Bila. Mau serang langsung serang. Coba balik. Bentar ya. Serang. Coba salin lagi. Kasih. Ini apa? Kita bisa nggak sih ngangkat bagian ini? Ikat aja. Nggak bisa. Harus nyambung bang. Kamu nyari apa dia? Kamu masih nanya aneh semua nggak kayak Enggak apa-apa sih, kita cuma ini aja kan tadi kan screenshot aja, enggak apa-apa. simple aja. Iya, enggak apa-apa. Screenshotnya kan cuma error yang lain bisa kok. Ya harus simple. Tapi untuk simple sih berhasil ya tadi ya. Karena mungkin untuk ngeblockingnya yang simple gak sih tadi? Iya, kalau simple kita bisa simple. Input ya harus. Tapi sih ini menunjukkan kalau misal ya di sini ya, kalau sini. Kalau alert kita berhasil gitu di slotnya. Nah, untuk defensifnya atau mitigasi ID spoofing itu kan hanya sekedar mitigasi gitu. Mungkin ada beberapa yang kadang bisa bocor lah. Berarti yang berhasil cuman yang simplot aja. Simplotnya aja. Lanjut dulu. Saya coba ini ya. Coba kamu sudo IP host. Coba IP-nya jadi 98. 98. Tapi yang simplot. Simplot ya. Dah. Jadi dia sih gede ya. Kayak nggak Alarmnya belum gitu. alarm mau Kurangin. Ulang. smartnya. Ulang lagi. Tapi sih sudah emang nggak masuk. Nggak masuk. Yang masuk. Nggak masuk sih, iya nggak masuk. Oke mungkin kayak untuk uji ulang simplot spoofingnya bisa kita lihat ya. Udah dipasang pertahanannya dan hasilnya kalau di Wildstar ya. Di sini dia masuk ke interface, cuman dia ini sebenarnya ketolak gitu, karena kita udah nambah shieldnya lah untuk filtering untuk paket-paket yang di spam tadi untuk Silver. Oke. Akhirnya ya kita udah mencapai ke titik akhir. Kita sudah ngelakuin 3 part ya, yaitu dimana di part 1 itu kita melakukan apa? Yang Tadi pertama tadi text kan? Iya, plaintext, IFS spoofing. Kita melakukan man in the middle attack. Terus yang kemudian yang kedua kita melakukan IP spoofing dan DOS atau DDoS ya. Terus kemudian untuk yang terakhir kita juga melakukan mitigasi IP spoofing gitu. Nah, kalau yang tadi di yang kedua itu attack-nya, yang ketiga ini defense. Nah, mungkin
kita akhiri untuk Masih ada sih. ini. Masih ada lagi? Masih ada Kita ke- nomor 4 kita. Oh iya. Iya, Pak. Iya, nomor 4 kita belum ya? Belum. Coba baca pertanyaannya. Gimana? Oh iya, King of Death itu karena pakai ID palsu ya. Aku baru ingat. Cek, kita baca untuk part 4 Ini itu aku bacain aja adalah pertanyaannya. Tinggal jawabannya. Pengujian dan analisis hasil mitigasinya gitu. Oh, ini cuma pengujian gitu ya? Jawab pertanyaan aja. Apa aja, Jar? Pertanyaannya? Apakah Jawab juga. Oh ya, mungkin Apa, apa kita jawab? nomor 1, apakah paket serangan dari attacker masih terlihat pada waystack di komputer target? Tampilkan buktinya sekalian nggak ya? Ya mungkin Enggak, Bang. ntar kita buka ini dulu. Nah, untuk wireshark ini mungkin kalau kita lihat ya, masih ada beberapa serangan yang bocor gitu. Misalnya tadi kita coba King of Death, yang dimana kalau kita lihat juga masih muncul gitu walaupun kita coba taruh IP terhapus. Nah, perlu diingat juga King of Death ini tetap muncul karena IP yang kita blokir itu cuma yang 99 doang ya. Yang dimana sebenarnya itu tergantung sama lapisan mana gitu yang menolak. Nah, sebenarnya ada yang namanya URPF yang dimana kalau misalnya itu aktif nanti akan banyak paket spoofing yang ditolak di kernel gitu sehingga dia tuh nggak bakal nyampe di wireshark. Cuman jika cuman di IP tailbus itu kadang paket itu masih terlihat lah di dalam wireshark kita ya. Seperti yang tadi kita coba tes ya untuk King of Death, Sinflood masih kelihatan di wireshark kita lah. Cuman ya sebenarnya itu dia di drop karena IP-nya udah tadi kita blok melalui firewall. Nah, sebelumnya karena di wireshark itu dia nangkep paket di titik sebelum dari keputusan firewall, walaupun dia ke-track, jadi tuh dia sebenarnya ketutup. Jadi yang nangkep. Sini udah ada contohnya ya. Untuk yang tadi serangan Sinflood ya di sini ada sebenarnya, cuman dia sebenarnya ke drop oleh firewall. Ini untuk tampilan firewall. Maaf, wireshark kita. Nah, kemudian untuk soal kedua, siapa yang mau jawab? Oke, jadi jika paket masih terlihat, jelaskan mengapa komputer target tetap dapat beroperasi dengan normal meskipun menerima lalu lintas serangan tersebut. Mungkin aku coba bantu jawab juga ya. Kenapa dia masih kelihatan normal gitu kan? Ya karena paket spoofing itu cuma ketangkap Wireshark aja yang sekedar istilahnya tuh nguping, nyadapnya tuh cuma nguping gitu lalu lintasnya. Tapi dia nggak diproses sama tumpukan ya jaringan ataupun aplikasi gitu. Si IP tables ini dia tuh cuma ngedrop paket di chain input sebelum dia nyampe ke layanannya. Nah, si URPF ini bakal nolak si paket-paket tadi kalau nggak ada rute balik si paketnya itu. Akibatnya jadi akibatnya tuh nggak bakal ada koneksi yang setengah-setengah lah istilahnya, yang terbuka, yang menumpuk ataupun semacamnya. Terus juga sistemnya bakal tetap responsif. Kurang lebihnya sih kayak gitu sih. Kenapa dia masih kelihatan normal dan targetnya tetap normal. Paket terlihat tapi targetnya tetap normal. Terus ada 3 kan ya? Ya, soal nomor 3, lihat ini aja kan diagraman. Ini paham ini, berdasarkan hasil pengujian, jelaskan peran IP table dan URPF dalam mengurangi dampak serangan IP spoofing tadi. Oke, mungkin saya coba jelasin aja. Untuk IP table sendiri gunanya buat filtering aja. Jadi ibarat kayak firewall gitu untuk di Windows. Cuman ini untuk di Linux. Nah, jadi tuh dia tuh bakal menyaring paket-paket yang datang ke kita itu berbasis aturan yang dikirim gitu. Aturan yang kita set lah. Nah, dia tuh bakal ngeblok IP yang misalnya di aturan kita tuh harus di drop gitu, dia bakal di blok. Nah,
sebelum dia nyentuh ke device kita atau si Linux kita, dia tuh bakal dibuang lah, sehingga dia tidak akan membebani layanan kita. Nah, kemudian untuk URPF atau filtering ya, dia ini kerja di tingkat routing kernel gitu. Jadi tiap paket tuh bakal dicek validitasnya. Yang kemudian bila validitasnya dia tidak valid, dia bakal dianggap spoofing dan akan otomatis ditolak oleh kernel kita. Nah, untuk keduanya sendiri ya, untuk URPF dengan iptables ini dua-duanya saling melengkapi. Ya, misalnya ibarat URPF ini sebagai shield kedua lah, atau mitigasi untuk lapisan kedua, sedangkan untuk si iptables ini mitigasi di lapisan pertama lah. Nah, iptables ini lebih fleksibel karena dia berbasis sama kebijakan. Untuk RPF ini berbasis logika routing, sehingga dampaknya dia terhadap serangan di misalnya kayak Synfloat itu bakal berkurang drastis lah, dan targetnya bakal tetap beroperasi dengan normal atau normal lah ya, dibandingkan dengan misalnya kita nggak pakai RPF. Jadi walaupun kita kena Synfloat gitu, tapi kita nggak bakal ngaruh. Masih udah normal ya. ngurang drastis gitu loh. Oke. Kayak gitu aja. Ya, Udah selesai semuanya tuh. Ada lagi? Oke. Mungkin itu tadi pengerjaan tadi apa ketentuannya? Yang awal, paling awal. Paling awal. Enggak, paling atas. Apa? Oke, jadi itu tadi pengerjaan kami tentang ujian akhir praktikum mata kuliah keamanan jaringan. Jadi di sini kami udah nyelesain sesuai ketentuan, yaitu ARP spoofing, lalu ada apa lagi? Terus ada IP spoofing dan juga DOS ya, atau penyerang spam tadi, sama kasus buat nge-defense yaitu IP mitigation gitu. Oke, mungkin segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf jikalau kami ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penjelasan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan di stop, jangan stop. Nah, Satu. bareng-bareng. Masuk ke ini dong, masuk ke ini. Oh iya. Nah, diam. 1, 2,